Saya memberikan statement itu, ternyata beliau tadi menyerang saya dengan bahasa tadi yang menurut saya tadi kurang pantas untuk dilihat oleh masyarakat luas. Tapi kembali lagi saya pun tidak merespon di awal karena kenapa ya sudah. Perkenalkan dulu, saya Dewang Purnama, kuasa hukum dari klien saya, Gusti Rosalina Ocha, alias Mbak Ocha yang sering kita panggil. Dan ini di sebelah saya ada Kak Astrid, ini ketua apa Kak? Perempuan Merah Putih. Yang di sebelah kanan kita ini ada kawan baiknya Kak Ocha, namanya Kak Ica. Anggota Perempuan Merah Putih juga. Anggota Perempuan Merah Putih. Jadi gini kawan-kawan, pertama-tama kami akan mengambil sikap dan menyikapi terkait adanya beberapa unggahan di story WhatsApp, di mana story WhatsApp itu di akun story Instagram atau sosial media, di mana Instagram tersebut dengan nama IKU, betul ya, IKU, yang merupakan akun Instagram milik saudari yang dapat kami sebut dan kami duga berinisial KIY atau K ya, dimana unggahan-unggahan tersebut mengarah terhadap tuduhan-tuduhan tanpa dasar kepada klien saya, si Kak Ocha, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut tanpa ada bukti sama sekali yang dapat dibuktikan dan mengarah dan menuju ke ranah fitnah, dimana unggahan tersebut sebenarnya kami tidak akan memperdulikan sebenarnya, dan kami sudah mencoba untuk diam saja selama kurang lebih seminggu ya Kak Ocha. Lebih 2 minggu lebih. 2 mingguan kita diam saja, tapi memang keadaan dan kondisi berbeda dan berkata lain. Dari kawan kita ini ada yang melaporkan terhadap klien saya, yang Kak Ica ini ternyata, dan kawan-kawan lain, ada beberapa puluh kawan-kawan lain di sana yang ternyata melihat unggahan tersebut dan akhirnya memberitahu kepada klien saya, bagaimana ini kok ada unggahan seperti ini, bagaimana kebenarannya, kok ternyata ada tuduhan-tuduhan yang mengarah ke ranah fitnah. Disitulah yang membuat kita semua harus bertemu di sini untuk mengklarifikasi ini semua. Jadi kami juga bertanyakan apa maksud dan tujuan dia melakukan unggahan-unggahan tersebut, di mana memang unggahan-unggahan tersebut merupakan unggahan yang menurut kami sendiri, hemat kami, ini ada indikasi tanda kutip konsekuensi dan ada pasal-pasal yang mengatur terkait masalah undang-undang ITE. Jadi menurut kami terkait adanya unggahan tersebut, dan untuk semua orang ya, bukan hanya dia, harus benar dalam melakukan media komunikasi. Untuk dia posisinya mau melakukan upload, mau posting apapun, dia harus tahu norma-norma di dalam memakai media sosial atau sosmed. Ini sebenarnya yang membuat kami harus angkat bicara saat ini di sini. Maksud dan tujuan dari inisial KIY ini apa, dan apa yang memang dia inginkan dari kami. Makanya ini mungkin harus kita angkat bicara, dan per hari ini saya selaku kuasa hukum dari Gusti Rosalina Ocha melakukan somasi terbuka terhadap saudari Keila Evelyn Yasir yang berinisial KIY. Itu kita melakukan somasi terbuka, dan juga hari ini juga kita melakukan somasi tertulis yang akan segera kami kirim per hari ini juga kepada KIY, di mana somasi tersebut memang secara hukum kita harus terapkan dahulu sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan di dalam somasi tersebut kami tegaskan untuk saudara KIY segera untuk mengklarifikasi dan melakukan permintaan maaf terhadap apa yang dia lakukan dan tuduhkan dan fitnah-fitnah menurut kami terhadap klien kami. Ada ancaman juga di situ. Ada beberapa ancaman. Jadi untuk terkait lebih lanjutnya, nanti supaya kawan-kawan saya ini yang ada di sebelah nih, Kak Astrid, terkait masalah statement-statement yang kemarin sebelumnya dibuat sama si Kak Ocha sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak
organisasi perempuan merah putih, nanti supaya dijelaskan ini ketuanya Kak Astrid, dan nanti terkait masalah siapa yang memberitahu klien saya. Ternyata klien saya ini bukan tahu langsung dari apa yang ada di dalam handphone, apa yang di storyin, tidak, tapi dari orang-orang lain, kawan-kawan kita yang menginfokan dan memang yang peduli dengan klien saya, termasuk Kak Ica ini salah satunya. Ya mungkin nanti bisa dijelaskan Kak Ica gitu ya. Itu memang kenapa kok bisa sampai Kak Ica ini memberitahu klien saya, terus di situ Kak Ica itu kapan mendapatkan informasi dan story WhatsApp itu, coba nanti dijelaskan Kak Ica. Gitu kawan-kawan mungkin. Bang, kerja tentang unggahan itu, kalau boleh tahu apa isinya sehingga merasa dirugikan. Oke, sebenarnya masalah apa isinya itu buat saya sih sebenarnya ya sudahlah ya gitu, karena semua manusia itu pasti punya hal-hal ya yang entah itu benar entah tidak, lu mau nyenggol sih nggak masalah buat saya. Semua orang berhak untuk berproses menjadi baik. Nah itu ada hal-hal yang mungkin menyinggung tentang hal-hal yang sebenarnya tadi entah itu benar entah itu tidak perlu dipublish. Kenapa? Semua orang berhak untuk berbicara. Semua orang berhak untuk memberikan komentar ya. Artinya kan waktu itu saya memberikan satu statement itu karena diminta. Nah, otomatis kan saya memberikan statement atas nama saya sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya memberikan statement itu ternyata beliau tadi menyerang saya dengan bahasa tadi yang menurut saya tadi kurang pantas untuk dilihat oleh masyarakat luas. Tapi kembali lagi saya pun tidak merespon di awal karena kenapa? Ya sudahlah, saya juga bukan orang manusia suci. Semua tidak ada yang suci manusia. Pasti punya ada sisi gelap, pasti punya masa lalu. Dan bagaimana manusia itu berproses menjadi lebih baik itu kan yang dilihat sebenarnya. Tidak perlu melihat yang lalu-lalu atau apapun itu. Itu kalau benar begitu. Terus isinya seperti apa sih, Mbak? Mungkin ancaman-ancaman juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Justru biar teman-teman tahu. Ada di saya. Jadi ada ancaman di sini. Ini namanya aja di Ancaman di itu, Karena nama ditutup ya, nama iya. ditutup. Karena emang agak risih kita mendengarnya ya. Jadi ada Apa hal-hal di dibacain? sini. Bacain aja, nggak usah nama ya, tapi dibacain. Bacain. Oke. Mengaku ketua aktivis perempuan, korban KDRT seperti nggak pantes, Cak. Cius deh. Gue bukan kayak lu korban KDRT yang menang-menang wae. Maksudnya dia lu gerak dong, Cak, gitu ya kan. Betul, memang itu seperti itu. Nggak apa-apa maksud saya di sini ya. Emang Oce itu siapa? Maksudnya emang dia siapa pakai di tag segala. Gini aja kali ya. Jangan di itu namanya. iya. Bacain aja. Ya ampun, gak heran dia hopengan sama si Ocha. Maksudnya si mantan suaminya. Sama-sama gak jelas. Cak, mending you stop deh. A1 lu gua pegang. Nih perempuan, ya hidupnya lebih memperhatikan dari saya loh. Mending you sebut ya nggak apa ya? Ya. Titik-titik gitu. Nggak apa ya? Gimana nih? Mending you ngubas aja. Sono Cak, bakar no bakar. Urusin hidup lu sendiri yang lebih berantakan. Mau gua bawain polisi tes urin, Cak. Nah, kembali lagi. Terus yang ancaman mau disiram apa tadi? Disiram cabai itu dua aja dulu ya. Ya. Oke, nah ancaman di sini adalah lu usahain jangan sampai ketemu gue, Cak. Ntar gue siram pakai air cabai sama terasi loh. Ya cukup dua itu aja. Sisanya mah. Jadi sebenarnya sih Bang ya, Bang. Jadi gini, merespon dari beberapa hal yang disampaikan di story WhatsApp yang memang secara terang-terangan nih udah ditujukan kepada klien kami. Saya cuma hanya menghimbau bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Iya. Jadi bagaimanapun kita tahu apapun keadaan dari siapapun, kalau kita di situ melakukan justifikasi ke dalam medsos yang dia seolah-olah merupakan penyidik dari kawan-kawan Polri yang punya kewenangan untuk melakukan dan pendalaman terhadap orang tersebut, ini menurut saya kurang pantas. Karena apa? Karena dia sendiri menurut saya saat ini harus lebih terpentingnya mengedepankan emosi diri untuk terkait perkara-perkara kemarin yang menimpa dirinya, bukan malah melebar terhadap orang-orang yang saat ini benar-benar sayang dan peduli sama mereka semua, malah kita sendiri malah yang diserang sama mereka. Ini nggak pas menurut saya. Sedih banget itu. Itu kan kita juga prihatin aslinya. Di sini kita prihatin terhadap apa yang disampaikan dia. Kalau kita mengacu nih, terlalu dini juga mengacu undang-undangnya, mengacu pasal hukumnya. Di situ ada ketentuan pasal 27 ayat 3. Juntonya di situ pasal 45 ayat 3, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, penggantinya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008.
itu yang mengatur terkait ITE ya. Ini kan ada ketentuan bahwa menginformasikan publikasi terkait masalah fitnah-fitnah melalui medsos, ini ada ancaman hukuman yang luar biasa. Saya harapnya di situ kita semua termasuk dia sadarlah gitu loh. Sadar ini bukan ranah kamu, kita peduli sama dia, tapi kenapa dia malah memperlakukan kita seperti ini? Dan secara terang-terangan imbas dari apa yang dia perlakukan dan apa yang dia upload di medsos tersebut mengakibatkan klien saya domain publik menyudutkan bahwa apakah klien saya di situ sesuai yang dia bicarakan. Ini kan merugikan nih, segi imaterial maupun material. Klien saya di situ memutus beberapa pekerjaan yang tidak seharusnya diputus. Inilah yang membuat kita kecewa. Kerugian material memang di situ sudah muncul selama beberapa waktu ini. Toh juga posisinya di sini kita baik sama dia, tujuan kita di situ mengedepankan kepentingan anak gitu Kak Uca ya. Mengedepankan kepentingan anak. Yang perlu diketahui satu, bahwa anak itu tidak ingin dilahirkan lewat kita, tapi kitalah yang meminta anak itu dilahirkan untuk kita. Makanya bahasa anak di dalam agama saya, kalau saya ini muslim, adalah sebuah titipan ilahi yang harus kita jaga. Kenapa ini orang malah melebarnya ke ranah lain, bukan mengedepankan titipan yang diberikan yang kuasa gitu loh. Ngurus anak lah sebenarnya. Gitu ya Kak. Iya. Jadi terkait beberapa tanggapan itu silahkan nanti Perempuan Merah Putih lah yang angkat bicara. Ada statement itu, apakah dulu di situ ada tugas dari Perempuan Merah Putih yang memang peduli banget terhadap kepentingan perempuan kan gitu di situ. Oce,